Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahlul Qur'an, sahabat Al-Qur'an, yang mereka adalah keluargamu dan orang-orang khususmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita semua kesehatan, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah untuk senantiasa belajar, menuntut ilmu, agar kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, materi kita pada siang hari ini sudah mencapai tafsir surah Al-Fatihah ayat yang ketiga. Setelah kemarin kita belajar surah Al-Fatihah ayat yang kedua, yakni Alhamdulillahirabbil alamin. Maka hari ini kita akan belajar apa sih makna atau tafsir dari ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiga ini, ibu-ibu sekalian, lafaznya hanya satu, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Apa arti dari Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahman artinya adalah yang maha pengasih. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah yang maha penyayang. Atau terjemahan lain biasanya Ar-Rahman ini yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha penyayang. Dan sebenarnya makna dari dua kata ini sebenarnya sama, Ibu sekalian. Ini adalah dua nama milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua-duanya milik Allah dan merupakan Asmaul Husna atau nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Yang wajib kita imani, Asmaul Husna disebutkan ada 99 nama. Dan itu yang kita ketahui. Padahal lebih banyak lagi nama-nama Allah yang tidak kita ketahui. Yang hanya Allah saja yang tahu. Dan dua nama ini adalah milik Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih, yang maha penyayang. Sebenarnya, ibu sekalian, dua nama ini sama. Dua nama ini sama. Dua-duanya berasal dari bahasa Arab Rohima. Kalau kita perhatikan, Ar-Rahman itu ada Ro, Ha, Mim. Itu ada Nun, itu tambahan. Rohim itu ada Ro, Ha,
mim, ketambahan ya di tengah. Nah, sebenarnya dua kata ini sama. Dua kata ini berasal dari rahima, yarhamu, rahmatan. Rahima, yarhamu, rahmatan. Yang artinya adalah mengasihi atau kasih sayang, rahmat. Jadi dua nama Allah ini menunjukkan kasih sayang Allah, rahmat Allah yang sangat luas. Maka hari ini Ibu-ibu sekalian, saya mengajak Ibu-ibu sekalian untuk mengenal Allah dari segi nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita kenalan lebih dalam dengan Allah, pencipta kita, Tuhan kita. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu." Kata Ibnul Qayyim, barang siapa yang mengenal Allah melalui nama-namanya, yang akan kita laksanakan hari ini ya, mengenal Allah dari nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Beliau melanjutkan, siapa yang mengenal Allah melalui sifatnya, siapa yang mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatannya, maka dia pasti akan mencintai Allah. Pasti akan mencintai Allah. Karena begitu mulianya nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan dua nama ini begitu dekat dengan telinga kita. Begitu dekat dengan lisan kita. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran nama yang paling banyak nama ini. Allah mengenalkan dirinya dengan dua nama ini. Ini yang paling banyak. Kalau terhitung, ini ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu di Al-Quran ada banyak sejumlah surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu 114. Ya. Dikurangi 1 At-Taubah, ditambah 1 di An-Nahl atau An-Naml. Jadi 114. Belum di ayat-ayat yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim masih banyak lagi. Maka dua nama ini adalah dua nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Dalam keterangan tafsir As-Sabuni, ya, tafsir Muhammad Ali As-Sabuni, beliau dalam tafsirnya mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang rahmatnya begitu luas, mencakup segala sesuatu. Kemurahannya berupa penciptaan, rezeki, dan hidayah untuk para hambanya, meliputi seluruh manusia yang nantinya akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim ini nama Allah yang menunjukkan rahmatnya itu begitu luas, begitu besar. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan sebelumnya kita telah jelaskan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dari satu kata. Rahimah yarhamu rahmatan, artinya rahmat. Dan sebenarnya Ibu-ibu sekalian, di Al-Quran terjemah itu kan diterjemahkan yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Kasih dan sayang itu kalau di KBBI nggak ada bedanya. Jadi sama saja sebenarnya. Pengasih, penyayang itu sama-sama pengasih, penyayang sama. Yang memiliki kasih, yang memiliki sayang. Tidak ada bedanya sebenarnya. Namun jika kita teliti dari segi bahasa Arab, ternyata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berbeda. Karena bahasa Arab itu beda satu huruf aja sudah artinya beda. Ini ada tambahan nun, Ar-Rahman ada nun, Ar-Rahim ada ya. Tambahan satu huruf saja artinya beda. Kalau di KBBI sama saja, pengasih, penyayang sama saja. Coba kita lihat bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang pertama, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahman itu adalah sifat khusus untuk Allah. Khusus saja untuk Allah. Orang lain atau makhluk seperti kita tidak boleh menamakan diri dengan Ar-Rahman atau Rahman, tidak boleh. Sedangkan Ar-Rahim itu sifat untuk Allah tapi juga boleh untuk makhluknya. Jadi Ar-Rahim itu sifat untuk Allah tapi juga boleh untuk makhluknya. Coba kita cek di dalam Al-Quran. Ar-Rahman itu ada di dalam surat Toha kalau tidak salah. Iya benar, surat Toha. Allah berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Kalau dalam lanjutannya. Wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Allah berfirman, "Qul ud'ullah." Katakanlah Muhammad, serulah Allah. Awid'ur Rahman, atau serulah Ar-Rahman. Coba kita lihat kata Ar-Rahman disandingkan dengan kata Allah. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Seperti sejajar Allah dengan Ar-Rahman. Ini menunjukkan Ar-Rahman ini adalah nama khusus untuk Allah. Tidak boleh ada makhluk yang menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Allah berfirman, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dialah yang mempunyai nama-nama yang indah, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan jangan pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Surah Thaha ayat 110. Jadi Ar-Rahman ini adalah nama khusus untuk Allah. Pernah ibu-ibu sekalian ada orang yang menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Ya Allah, berani sekali. Padahal Fir'aun saja menamakan dirinya Rob, Tuhan. Kalau ini ada orang menamakan dirinya Ar-Rahman, yaitu seorang yang bernegara Arab, dulu hidup di zaman Nabi, yang bernama Musailamah. Musailamah ini dia menyebut dirinya Rahmanul Yamamah, yaitu yang maha pengasihnya Yamamah. Yamamah nama daerah, Rahmanul Yamamah. Bahkan dirinya mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW. Ya. Padahal tidak ada nabi setelah beliau. Musailamah. Apa yang terjadi? Julukan Rahmanul Yamamah ini tidak boleh. Rahman ini harus sifat atau nama khusus untuk Allah. Akhirnya Musailamah tidak terkenal dengan julukan ini, Rahmanul Yamamah. Malah terkenal dengan Musailamah si pendusta, atau dijuluki Musailamah al-Kadzab. Sampai hari kiamat dia dipanggil seperti itu, sampai sekarang. Musailamah al-Kadzab, Musailamah al-Kadzab, si pendusta. Padahal dia menjuluki dirinya Rahmanul Yamamah. Ya Allah, tidak boleh seorang makhluk menamai dirinya dengan Rahman. Karena Rahman adalah nama khusus untuk Allah saja. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah nama untuk Allah dan juga boleh untuk makhluknya. Pernah Allah menjuluki seorang manusia dengan Rahim, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma anittum.
berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan, kebaikan, keselamatan bagi kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, sangat belas kasihan, ra'uf, lagi penyayang, rahim kepada orang-orang mukmin. Jadi Rasulullah itu sifatnya adalah ra'uf ar-rahim bil mu'minin, yaitu sangat kasihan, sangat belas kasihan kepada orang mukmin dan sangat penyayang. Allah menyebut Rasul sebagai Rahim. Sehingga ternyata boleh seorang kita ya disebut dengan Rahim, manusia disebut ada yang Rahim. Ya. Maka jika menamai seorang anak, ya, maka tidak boleh dinamai dengan Rahman, misalkan. Maka yang boleh adalah Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Abdu itu hamba, Rahman yang maha pengasih. Abdurrahman boleh. Tapi kalau Rahman tidak boleh. Ada orang namanya Abdurrahman, tapi dipanggil Rahman. Tidak boleh. Harus dipanggil Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Tapi kalau Rahim, maka ini boleh. Ada orang namanya Rahim, boleh. Sebagaimana Allah menamakan Rasulullah sebagai Rahim, Ra'ufur Rahim. Selanjutnya Ibu sekalian, perbedaan yang kedua antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Ar-Rahman itu sifatnya Allah. Allah itu punya sifat pengasih. Punya banyak kasih, punya banyak sayang kepada makhluk. Sedangkan Ar-Rahim itu perbuatannya Allah kepada makhluk. Jadi ini bedanya ya, para ulama membedakan Rahman itu sifatnya Allah, kalau Rahim itu perbuatannya. Jadi membedakan dari segi bahasa Arab. Rahman, Rahim. Yang ketiga, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim yaitu sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan Rahman itu berasal dari bahasa Arab rahima, kemudian dengan wazan fa'lan dia berubah menjadi Rahman. Kalau dalam bahasa Arab nih Ibu-ibu, itu kalau orang marah itu namanya ghadab, itu marah. Ghadaba itu marah. Tapi kalau sudah ketambahan alif terus ditambahin nun, ghadban itu jadinya penuh dengan amarah. Sangat marah. Jadi dia itu penuh dengan amarah. Intinya marahnya besar gitu. Ghadban. Dalam surat Taha itu faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Musa kembali ke kaumnya dengan rasa yang sangat marah, ghadban. Jadi kayak hiperbola begitu. Nah, Rahman ini sama seperti ghadban tadi. Jadi kalau ghadban tadi sangat marah, penuh dengan kemarahan. Kalau Rahman ini penuh dengan kasih sayang. Sangat kasih sayang. Jadi sudah yang paling puncaknya Rahman, besar sekali. Jadi Rahman ini lebih kuat daripada Rahim, lebih kuat daripada Rahim. Rahman itu banyak dan besar, banyak dan besar. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Syekh Ali As-Sabuni mengatakan Rahman merupakan kasih sayang yang banyak dan besar. Jadi ini kuantitasnya banyak, kualitasnya bagus, besar. Ya. Tapi tidak bersifat langgeng, kata beliau. Langgeng itu apa? Itu bersifat sementara. Tidak bersifat langgeng, Rahman. Walaupun ini banyak dan besar, Rahman. Tapi kalau Rahim, itu langgeng dan abadi. Rahim, itu langgeng dan abadi. Itu Rahim. Masya Allah. Jadi Allah punya dua nama ini yang sangat luar biasa. Satunya besar dan banyak. Satunya langgeng dan abadi. Masya Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah rahmat yang wasi'ah. Wasi'ah itu luas. Jadi rahmatnya Allah luas, hampir sama ya dengan banyak dan besar. Jadi luas sekali. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah rahmat yang wasilah. Wasilah bersambung. Berarti hampir sama ya dengan langgeng dan abadi. Ya, jadi Rahman itu besar, luas. Kalau Ar-Rahim itu seterusnya langgeng, abadi, kekal. Itu Rahim. Ya. Maka dari itu Rahman karena dia bersifat besar, kasih sayang yang sifatnya itu besar, luas, dan sangat banyak, maka Rahman tapi tidak bersifat abadi. Maka Rahman ini untuk penduduk bumi semuanya. Semuanya, karena saking besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, semua penduduk bumi dikasih rahmat oleh Allah. Semua penduduk bumi. Dalam suatu hadis, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Dan Allah menurunkan satu rahmat itu kepada bumi, kepada kaum jin, manusia, hewan, tumbuhan, dan seisi bumi, itu dengan satu rahmat, mereka saling berbelas kasih dan saling menyayangi. Masya Allah. Allah masih menurunkan satu rahmat. Maka dengan itu semua hewan, manusia, pohon, tumbuhan, jin, dan isi dunia ini saling menyayangi. Semuanya diberi rahmat oleh Allah. Saking besarnya rahmat Allah. Saking besarnya rahmat Allah. Padahal hanya berapa rahmat? Satu rahmat saja Allah berikan kepada bumi, dunia. Terus yang lainnya di mana? Lainnya, maka yang lainnya masuk kepada Rahim nanti. Rahman, Allah memberikan satu rahmat kepada bumi. Yang itu ya Allah sekarang kita lihat orang-orang saling berkasih sayang, orang-orang senang, mendapatkan makanan, rezeki di mana-mana. Itu hanya dengan satu rahmat Allah. Belum yang 99. Dan Allah mengakhirkan yang 99 rahmat itu untuk hamba-hambanya yang beriman nanti pada hari kiamat. Itu masuk kepada Ar-Rahim. Kita lihat di surat Toha awal-awal, surat Toha ayat 5 ya. Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Pengasih yaitu Allah 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa, dia beristiwa. Coba kita lihat ya. Ibu-ibu pernah mendengar kata arsy, arsy, arsy. Apa itu arsy? Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Dia letaknya ada di atas langit. Jadi bahkan arsy itu lebih besar dari bumi kita. Arsy lebih besar dari langit yang 7 ini. Kita bayangkan betapa besarnya arsy-nya Allah, karena dia adalah digambarkan makhluk yang terbesar, arsy. Bahkan diceritakan, Rasulullah pernah menceritakan, malaikat yang menggotong arsy itu ada 8, nggak cukup 1. Ada 8, dan semuanya besar-besar malaikatnya. Diceritakan satu malaikat itu jarak antara telinganya, apa ini namanya, paling bawah telinga ini, ya, dengan apa ini pundaknya, jarak antara telinga sampai pundak, ini perjalanan antara 700 tahun. Saking besar raksasanya malaikat. Itu cuma 1. Ini 8 malaikat yang menggotong satu arsy. Betapa luar biasa besarnya arsy Allah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa.
Kita tahu dari ayat ini Ar-Rahman, kasih sayang Allah ternyata lebih besar dari arsy-Nya. Ya Allah, makhluk yang terbesar. Apalagi cuma bumi yang kecil ini, Allah gampang memberikan kasih sayang. Dengan itu semuanya berkasih sayang di bumi ini. Masya Allah. Ar-Rahman alal arsyistawa. Dan di dalam surat Al-Mulk, ya, mungkin kita hafal ya, surat Al-Mulk, Allah berfirman, awalam yarau ila thair. Apakah kalian tidak melihat burung, thair, burung. Fauqahum saffati wa yaqbin. Burung yang terbang di atas kalian itu, coba kalian lihat. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Tidak ada yang menahan mereka tetap di atas langit kecuali Ar-Rahman. Jadi yang menahan burung itu supaya nggak jatuh, tetap terbang di langit itu Allah. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia itu maha melihat atas segala sesuatu. Bahkan sampai burung ini kena rahmatnya Allah. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Burung ini kena rahmatnya Allah. Dengan rahmat Allah, burung ini nggak bisa jatuh. Tetap terbang di atas langit, di atas kita. Masya Allah. Jadi semua yang ada di bumi ini, semuanya terkena rahmat Allah. Semuanya disayangi Allah. Dikasihi oleh Allah. Semut-semut yang kecil semuanya disayangi Allah. Kita manusia nggak padang bulu. Mau muslim, mau kafir, mau beriman, mau tidak, mau taat, mau membangkang. Semuanya sama Allah disayangi. Karena semuanya itu hambanya. Semuanya itu adalah ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah, maka Allah yang bertanggung jawab atas rezekinya. Semuanya sama Allah disayangi, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Sampai cicak-cicak yang ada di dinding ini Allah sayang kepada cicak. Dikasih makan, burung-burung, ya Allah. Ya. Saking besarnya rahmat Allah, ibu sekalian, di dindingnya arsy. Jadi arsy makhluk terbesar, punya dinding. Di dindingnya itu Allah ada tulisan begini. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Di dindingnya arsy yang sangat besar ada tulisan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ya Allah. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Begitu besar rahmatnya Allah, sampai-sampai murkanya Allah itu kalah. Jadi Allah itu dominan pada sifat sayang, dominan pada sifat baik. Maka beruntunglah kita semua ibu sekalian, punya Tuhan yang punya sifat itu sangat baik, sangat sayang kepada semua makhluk. Bayangkan kalau kita punya Tuhan yang sifat dominannya itu murka, marah terus. Salah sedikit diazab, ya Allah. Maka kita beruntung Allah memiliki sifat apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman sangat besar, sangat luas kasih sayangnya. Selanjutnya yaitu sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim tadi dalam hadis disebutkan satu rahmat itu untuk bumi, untuk dunia. Sedangkan untuk kita nanti, yaitu 99 rahmat Allah simpan untuk kita nanti, untuk hamba-hambanya yang beriman. Jadi Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang taat kepada Allah, khusus. Dan Ar-Rahim ini adalah kasih sayang di dunia dan di akhirat. Tapi khusus untuk kita, untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Khusus. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah itu sayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau ada orang kok
beriman kepada Allah, padahal nggak lihat Allah, padahal Allah tuh ghaib, nggak kelihatan. Tapi dia percaya, aku percaya kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku percaya. Allah itu sayang kepada orang-orang yang beriman. Dan 99 rahmat nanti untuk kita, orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Pada hari yang sangat menakutkan, mencekam, maka Allah keluarkan 99 rahmatnya nanti di akhirat. Coba kita lihat bagaimana orang kafir ketika di neraka, bagaimana sikap Allah kepada mereka. Orang kafir ketika masuk neraka merasakan dahsyat panasnya neraka, mereka nggak kuat dan mereka berdoa. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Orang-orang kafir. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, mereka memanggil Allah, Tuhan kami ya Allah, akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka ini, kami nggak kuat ya Allah. Fa in udna, kami janji ya Allah, kami janji kalau kami kembali ke dunia, fa inna zalimun, tapi kami tetap kafir, kami pasti orang zalim. Maksudnya kami janji kami berbuat baik, kami beriman ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia ya Allah. Apa sikap Allah kepada mereka, orang-orang kafir? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tetaplah kalian di neraka, wa la tukallimun, dan janganlah kamu berbicara denganku. Ya Allah. Janganlah kamu berbicara denganku, aku nggak ngereken kamu, wis. Kamu di neraka selamanya. Orang kafir berteriak terus-menerus. Itu kepada orang kafir nanti di akhirat. Tapi kepada orang mukmin itu 99 rahmatnya Allah keluarkan nanti untuk kita, orang-orang beriman. Jadi, Masya Allah, sungguh luar biasanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang besar dan luas, dan kasih sayang Allah yang langgeng, abadi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan kita beruntung punya Tuhan yang sifat kasih sayangnya itu dominan ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya Ibu sekalian, kita itu nggak tahu apa-apa, kita itu nggak tahu ilmu, bahkan kita itu nggak tahu Allah. Ilmu kita sedikit tentang Allah, hanya Allah lah yang tahu Allah sendiri. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kita diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat kasih sayang Allah dan itu dominan. Allah berfirman, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Tidak ada yang mengetahui tafsirnya, takwilnya itu kecuali Allah sendiri. Kita nggak punya ilmu. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, dan orang yang ilmunya mendalam, yaqulun, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman kepada Al-Quran. Apapun yang ada di Al-Quran kita beriman. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah itu Ar-Rahim. Kita beriman. Kullum min indi Rabbina. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Kami percaya. Maka orang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan percaya kepada kalamullah, perkataannya Allah. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 7. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, agar kita lebih mengenal kasih sayang Allah kepada kita semuanya, maka saya akan membahas sedikit bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berperang di daerah Taif, seusai perang tersebut Rasulullah mendapatkan tawanan perang yang jumlahnya cukup banyak. Di antara tawanan perang tersebut ada sosok ibu-ibu
sedang kebingungan berlari sana-sini mencari sesuatu. Sambil berteriak, "Anakku, anakku." Ternyata dia sedang mencari anaknya yang masih kecil. Dia berlari ke kanan, berlari ke kiri, mencari. Siapa tahu ada anaknya di sana. Maka tiba-tiba ibu itu mendapati anaknya sedang tergeletak di tanah. Kemudian ibu itu mengambilnya, memeluknya sambil mengeluarkan air mata. Ibu itu kira dia akan kehilangan anaknya. Ternyata dia menemukannya. Kemudian memasukkan ke dalam bajunya dan disusuinya lah anak tersebut. Kemudian Rasulullah melihat pemandangan yang Masya Allah sangat mengharukan itu. Ibu menemukan anaknya. Dan para sahabat juga melihatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Kata Rasulullah. Apakah menurut kalian ibu ini tega melemparkan anaknya sendiri ke dalam api? Tega enggak? Maka para sahabat menjawab, "La wallah." Tentu enggak tega wahai Rasulullah. Demi Allah enggak tega. Kita melihat ibu itu, ya Allah, kasih sayangnya sangat besar kepada anaknya. Ketika menemukannya itu, sambil nangis dipeluk anaknya. Pasti nggak akan tega ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api. Para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda setelah mendengar jawaban para sahabat. Dan hadis ini, sabda Rasulullah ini menjadi hadis yang sangat menggembirakan oleh para sahabat. Rasulullah bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ya Allah. Jadi Allah itu lebih sayang kepada kita hambanya daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Ibu sekalian, kita semua seorang ibu ya, kecuali saya ya. Jadi ibu-ibu pasti tahulah bagaimana sayangnya ibu-ibu kepada anak ketika masih kecil. Seorang ibu itu nggak akan tega lah. Melihat anaknya itu sakit aja nggak tega. Melihat anaknya nangis, kemudian panas, kemudian ya Allah, ibu itu nggak tega. Sampai bilang, "Wahai anakku, lebih baik ibu aja yang sakit daripada melihat engkau kesakitan kemudian menangis." Ibu nggak tega. Apalagi melempar anaknya ke api, nggak tega. Saking besarnya kasih sayang ibu kepada anaknya. Tapi Rasulullah bersabda, "Allahu arhamu bi'ibadihi." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Allah lebih sayang. Maka sebenarnya Allah itu juga nggak tega ngelempar kita ke dalam api neraka, itu Allah nggak tega. Sebagaimana ibu itu kalau ada anaknya megang pisau, megang megang sesuatu yang berbahaya, itu kita pasti marah kan. Nggak boleh pegang ini. Karena kita sayang kepada dia, kepada anak kita. Allah juga begitu. Kalau kita berbuat salah, Allah tegur. Allah nggak mau kita nanti masuk neraka. Orang-orang kafir itu semuanya diberi petunjuk oleh Allah. Ini loh, tak kasih jalan, tak kasih mata, tak kasih pendengaran, tak kasih hati, biar kalian itu berpikir, biar kalian nggak masuk neraka. Karena Allah itu sayang kepada makhluknya. Bahkan Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu. Jadi, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat seorang ibu dengan anak, senakal apapun anaknya, ibu itu pasti masih sayang. Seorang anak yang kabur dari rumah, kemudian melakukan hal yang nggak baik,
berbulan-bulan keluar dari rumah, kemudian tiba-tiba suatu hari dia kembali mengetuk rumah kita. Ibu itu pasti nggak akan tega. Pasti dibukakan. Ibu, saya minta maaf. Saya bersalah. Maka seorang ibu itu pasti memaafkan anaknya. Betapa besarnya dosa anaknya kepada dia. Maka begitu pula Allah, betapa durhakanya kita, betapa banyak dosa kita. Kalau kita mengetuk pintunya Allah, Allah pasti memaafkan. Allah pasti sayang kepada kita. Ya, Ibu sekalian dirahmati Allah, sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita lebih jelas. Ternyata Allah itu kasih sayangnya sangat besar kepada kita. Itu Mbak siapa namanya? Maka kita jelaskan beberapa ya, tapi enggak semuanya. Anggia. Beberapa bentuk kenikmatan kasih sayang Allah kepada kita. Yang pertama, di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah berikan kepada makhluknya banyak sekali nikmat, terutama manusia. Allah berikan banyak sekali nikmat. Baik dia mukmin beriman kepada Allah ataupun dia kafir, Allah berikan kepada mereka kasih sayang, rahmat. Maka kita lihat orang yang beriman itu pasti dikasih oleh Allah rezeki, makan, tempat tinggal. Yang di sini ada gambar oksigen, ya Allah. Padahal kita nggak minta. Padahal kita nggak minta oleh kepada Allah, ya Allah, hari ini saya minta oksigen, ya Allah. Ya Allah, besok saya minta oksigen lagi ya Allah. Kita nggak minta, tapi dikasih terus oleh Allah. Orang kafir juga begitu. Orang kafir itu nggak taat kepada Allah, nggak pernah sholat, nggak beriman kepada Allah. Allah masih ngasih terus oksigen kepada mereka. Padahal oksigen harganya sangat mahal sekarang ini. Allah ngasih terus rezeki kepada mereka tiap hari. Allah berikan mereka kesehatan, terus jantung mereka tetap berdetak. Itu jantung itu harganya mahal miliaran. Allah berikan kepada mereka lambung, usus, itu terus bekerja tiap hari. Padahal kita nggak pernah minta. Berarti kalau diuangkan, kita ini sudah miliarder. Sudah sangat kaya sebenarnya. Itu bakal dengar suaranya. Aduh dong. Kenapa? Semua nikmat diberikan oleh Allah kepada kita. Mulai dari makanan, tiap hari diberikan makanan. Mulai dari tempat tinggal, Allah berikan kita tempat tinggal. Dan Allah memberikan semuanya itu setiap hari, Ibu sekalian. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, tapi kita nggak kerasa. Kita tidak terasa Allah itu sayang kepada kita. Kita nggak kerasa kalau Allah itu ngasih nikmat itu tiap hari. Kita nggak kerasa. Dan memang Allah mensifati manusia seperti itu. Sampai saking banyaknya nikmat yang Allah berikan itu ada surat khusus kan Ibu-ibu sekalian, yaitu surat Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Itu Allah berikan satu surat itu untuk apa? Untuk ini saking besarnya rahmat Allah, ada satu surat khusus. Di dalamnya Allah berfirman, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan, wahai manusia, wahai jin? Ar-Rahman, sampai ayat ini diulang-ulang oleh Allah. Saking manusia ini nggak sadar-sadar. Nikmat Allah itu sangatlah banyak. Dan kalau kita menghitung Ibu sekalian, saking banyaknya, itu nggak bisa. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kita menghitung nikmat Allah, semuanya ini dihitung, la tuhsuha, kamu nggak bisa ngitung, saking banyaknya. Tapi Allah memberikan statement terakhir, innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat nggak berterima kasih. Nggak pernah terima kasih. Maksudnya sering lupa dengan nikmat Allah. Sering nggak terima kasih kepada Allah. Sering nggak bersyukur. Jadi manusia itu sering lupa. Sangat banyak nikmat Allah kepada kita semuanya. Makanya Allah dinamai Ar-Rahman.
yang maha pemurah, yang besar nikmatnya. Dan Allah itu kalau ngasih nikmat satu-satu, memperhatikan satu-satu hambanya. Oh, si fulan dikasih ini, nanti si fulan besok dikasih ini. Satu-satu diperhatikan oleh Allah. Agar tidak ada yang kelaparan, agar tidak ada yang bersedih, dan yang lainnya. Sampai-sampai saking banyaknya nikmat Allah yang manusia lupakan itu. Ada satu ayat khusus untuk kita, sindiran yang sangat keras. Allah berfirman di dalam surah Al-Adiyat, Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, nggak bersyukur kepada Tuhannya. Surah Al-Adiyat ayat 6. Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini, Bu sekalian. Laganut, sangat ingkar, itu maksudnya nggak bersyukur. Itu maksudnya adalah, beliau mengatakan, ya'uddul masaib wa yansa ni'ma rabbihi. Manusia itu suka menghitung musibah. Wa yansa ni'ma rabbihi. Dan suka lupa terhadap nikmat Tuhannya. Jadi itu sifat manusia. Manusia itu sukanya ngitung musibah, sesuatu yang dia nggak senang itu dihitung, tapi sesuatu yang dia senang dilupakan. Nikmat-nikmat itu dilupakan. Sebagai contoh, kita diuji oleh Allah sempit harta, keuangan lagi turun. 2 hari begitu makannya seadanya, nasi sama ikan teri misalkan, atau nasi sama tempe, gitu sederhana. Padahal sebelumnya, ya Allah, bergelimangan harta. Tapi manusia itu mesti ingat musibahnya. Yang diingat yang 2 hari itu. Aduh, urip iki kok onoe susah tok, onoe kok sengsara tok. Tapi bertahun-tahun dikasih nikmat dia nggak ingat. Contoh manusia dikasih sakit 10 hari aja. Kasih sakit apa misalkan sakit panas 10 hari. Itu yang diingat musibahnya, ya Allah, hidup saya sengsara, ya Allah. Ya Allah, kok saya yang dikasih musibah ini, saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. 10 hari dikasih sakit. Tapi bertahun-tahun dari kecil sampai itu tadi, dia nggak ingat Allah ngasih kesehatan. Menunjukkan innal insana lirabbihi lakanud. Manusia itu sangat nggak bersyukur kepada Allah. Yang diingat cuma musibah saja. Padahal nikmatnya itu sungguh lebih banyak, pasti lebih banyak nikmatnya. Innal insana lirabbihi lakanud. Maka walaupun Allah sudah mencap manusia itu kebanyakan memang nggak bersyukur, tapi janganlah kita menjadi orang yang nggak bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Ingat nikmat Allah itu adalah awal bersyukur kepada Allah. Jadi agar kita bersyukur, kita ingat nikmat Allah. Ya Allah, terima kasih. Makanya ketika berdoa itu jangan langsung minta, tapi sebutkan dulu nikmat Allah. Ya Allah, terima kasih saya hari ini dikasih nafas. Ya Allah, terima kasih hari ini saya dikasih makan. Ya Allah, terima kasih. Bersyukur dulu. Habis itu meminta kepada Allah. Jadi kalau berdoa jangan langsung, tapi muji-muji Allah dulu. Terima kasih ya Allah, Engkau maha baik. Terima kasih ya Allah, Engkau maha lembut kepadaku. Innal insana lirabbihi lakanud. Setelah Allah berikan rezeki kepada manusia, tak lupa Allah juga memberikan hidayah, petunjuk. Ini salah satu kebaikan Allah. Rahman Rahimnya Allah ini, dikasih hidayah. Di dalam surat Al-Balad, Allah berfirman, Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan baginya itu 2 pasang mata? Kita lihat manusia pasti punya 2 mata. Berdasarkan ayat ini ternyata manusia normal itu punya 2 mata, Ibu sekalian. Bukan 3 ya, bukan 1, tapi 2. Allah berikan kita 2 mata. Untuk apa? Agar kita lebih banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga kita bisa beriman. Walisanan wa syafatain,
Bukankah kami telah menjadikan baginya itu lisan dan dua bibir, lidah dan dua bibir, sehingga kita bisa berbicara, bercakap-cakap. Dan yang terakhir, wahadainahun najdain. Bukankah kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Setelah Allah menciptakan kita, Allah berikan ilmu dua jalan ini loh yang baik, ini loh yang jahat. Allah ingin kita itu nggak masuk ke yang jahat, yang buruk. Allah ingin kita ngambil yang baik, karena Allah memberikan petunjuk dua tadi. Kalau Allah nggak punya sifat Rahman, Rahim, kita nggak akan dikasih hidayah. Wis, biarin manusia yang tersesat ya biarin, yang masuk ke kebaikan ya alhamdulillah. Nah, tapi Allah kasih tahu, ini loh yang baik, ini loh yang jahat. Ini yang jalan yang sesat, ini jalan yang benar. Allah kasih tahu. Bagaimana cara Allah memberitahu manusia? Yaitu yang pertama, Allah menurunkan Rasul-Nya. Ya kan? Rasul, Nabi, utusan Allah, itu turun kepada manusia nggak cuma satu atau dua, nggak cuma 25, tapi 124.000 orang yang diturunkan, diutus oleh Allah menjadi Nabi. Penunjuk jalan ini loh yang baik, ini yang benar. Dan salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW yang petunjuknya sampai kepada kita di Indonesia ini. Kemudian Allah nggak cukup itu, Allah menurunkan kitab suci. Ini loh pedoman manusia. Dari kitab suci apa? Zabur, Taurat, Injil, yang terakhir Al-Quran. Yang sampai kepada kita sekarang Al-Quran ini. Itu adalah petunjuk Allah, ini loh yang baik, ini yang benar. Kamu ikuti yang baik ya, biar nggak tersesat. Agar bisa masuk surga. Kamu jangan ngikuti yang jelek, nanti masuk neraka. Allah itu sayang, sudah dikasih sign atau tanda. Kemudian nggak cukup Rasul sama kitab. Allah berikan di antara kita manusia ini menjadi dai, kiai, ustadz yang menunjukkan jalan ini loh yang benar, ini loh yang salah. Jadi Allah itu sangat sayangnya kepada manusia sampai petunjuknya itu banyak sebenarnya. Coba banyak orang-orang Kristen, orang-orang kafir itu masuk Islam gara-gara ini. Ketemu ayat dalam Al-Quran masuk Islam. Ketemu satu ayat dalam Al-Quran masuk Islam. Gitu. Saking besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Selanjutnya di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah memotivasi hambanya untuk beramal soleh. Setelah Allah menciptakan kita, kemudian memberi petunjuk. Lah biar kita itu tetap istiqomah dalam petunjuk, biar kita itu semangat amal soleh, itu dikasih motivasi, dikasih iming-iming. Contohnya, siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf dapat 10 ganjaran. Berarti kalau 3 huruf, 30 ganjaran. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia akan mendapatkan pahala dunia seisinya. Biar kita semangat. Siapa yang berjalan ke masjid, dia akan diangkat derajatnya, diampuni 1 dosanya. Biar kita semangat. Siapa yang bersedekah, maka Allah akan menggantinya 700 kali lipat. Semangat. Saking sayangnya Allah kepada kita, biar kita itu semangat beramal soleh dan masuk surga. Bahkan niat itu dihitung oleh Allah, saking baiknya. Jadi dalam hadis kalau kita niat berbuat baik tapi kita nggak jadi, itu masih dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Misalkan lihat dompet, tak niatnya ini nanti pas ke masjid tak amalkan lah, walaupun cuma 2.000 ya. Pas di masjid kok lupa, itu sama Allah dicatat oleh 1 kebaikan. Saking baiknya Allah. Lah kok misalkan dia nggak lupa, 2.000 tadi diamalkan, Allah nyatetkan nggak cuma 1, tapi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Walaupun cuma 1 tadi kebaikan. Saking lomannya Allah. Dan juga kalau kita berniat berbuat dosa, berbuat maksiat, kita berniat buruk. Tapi kok nggak jadi melakukan, mungkin karena situasi, ya, mungkin karena takut kepada Allah, maka Allah tuliskan 1 kebaikan. Jadi niat berbuat buruk tapi nggak jadi, itu ditulis kebaikan oleh Allah, 1, sempurna. Tapi kalau kita berbuat buruk,
Tapi kok jadi, misalkan kita mau mencuri, tapi kok jadi mencuri ngambil satu, Allah mencatat cuma satu, nggak dilipat gandakan. Saking adilnya Allah kalau ada orang berbuat buruk, tapi saking lomannya Allah kalau ada orang berbuat baik. Itu motivasi. Allah motivasi hambanya untuk semangat beramal soleh. Saking baiknya Allah, Rahman, Rahim. Kemudian Allah menjanjikan ampunan untuk hambanya yang berbuat dosa. Setelah Allah menciptakan manusia, ditunjukkan ini loh jalan benar, ini loh jalan yang salah. Ini loh kalau kamu benar dapat pahala ini, kalau kamu salah dapat dosa ini. Lah kok masih ada saja manusia itu yang berbuat dosa itu masih ada walaupun dia beriman. Walaupun dia beriman, dia masih melanggar aturan Allah. Sama Allah dikasih batas, tapi tetap dilangkai oleh dia. Karena mungkin situasi, atau mungkin karena dia kalah dengan hawa nafsunya, akhirnya dia berbuat dosa. Maka Allah menjanjikan ampunan. Coba kita lihat panggilan Allah kepada orang yang berbuat dosa. Coba kita lihat dalam surah Az-Zumar, itu Allah manggil orang yang berbuat dosa. Allah berfirman, "Qul ya ibadi, wahai hambaku," ya Allah. Dengan panggilan sayang, Allah manggil kita, orang yang banyak dosanya ini, "Qul ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim," wahai hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, maksudnya banyak dosanya. Hei hambaku yang banyak dosanya. Allah nggak manggil kita sebagai wahai pendosa, enggak. Hei pendosa, enggak. Atau hei orang yang fasik. Tidak. Allah manggil kita, ya ibadi wahai hambaku. Walaupun kita banyak dosanya. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kamu banyak dosanya, jangan putus asa. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguh Allah tuh ngampuni semua dosa. Allah mengampuni kok. Jangan putus asa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah yang maha pengampun, ghafur, dan rahim, yang maha penyayang kepada orang-orang beriman. Ini orang beriman tapi banyak dosanya. Allah masih manggil ya ibadi. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang orang beriman. Bahkan dalam hadis qudsi, kalau manusia itu dosanya sangat banyak, itu Allah akan menjanjikan ampunan juga sangat banyak. Dalam hadis qudsi ya, ya ibadi lau balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosamu itu ditumpuk sangat banyak sampai mencapai langit-langit di atas itu, saking banyaknya, maka kalau kamu mohon ampun, pasti saya ampuni, kata Allah. Dan aku nggak peduli betapa banyak dosamu. Insya Allah, Ar-Rahman, Rahim, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Kasih kepada kita, orang-orang yang beriman. Di antara bentuk kasih sayang Allah nanti di hari akhirat adalah Allah menghisap orang beriman dengan mudah. Dalam hadis disebutkan, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali nanti diajak bicara oleh Allah berdua dan tidak ada penterjemah. Ya Allah, ini perkara hisab ya, perhitungan. Itu nanti sama Allah diajak bicara berdua dan nggak ada terjemah. Hadap-hadapan. Kemudian dia melihat ke sebelah kanannya, yang ada hanyalah amalannya yang dulu. Jadi dia melihat ke kanan, dia ada amalannya jejer-jejer begitu mau dihisap. Dia melihat ke kiri, dia melihat ada amalannya dulu di dunia, berbaris berjejer untuk dihisap nanti habis ini. Kemudian dia melihat ke depan, apa kata Rasulullah? Dia hanya melihat kobaran api neraka. Bayangkan orang yang dihisap nanti di hadapan Allah itu dilihatkan api neraka. Gimana nggak down? Jadi bukan surga yang dilihatkan, neraka. Walaupun dia orang baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya kemudian Allah mendekati orang beriman tadi. Didekati, kemudian Allah meletakkan sitar atau penutup. Jadi ditutup oleh Allah orang beriman tadi
agar orang-orang yang lain tidak bisa melihat dosa-dosanya. Orang yang beriman nanti akan ditutup oleh Allah ketika dia yaumul hisab. Lalu Allah berseru kepada dia, "Wahai fulan, tahukah engkau dosa ini? Wahai fulan, tahukah engkau dosa yang itu? Pada hari ini kamu berdosa ini, pada hari itu kamu berdosa ini. Apakah kamu tahu? Apa kamu sadar?" Maka sang hamba tersebut mengatakan, "Naam, ya Robbi, ya wahai Tuhanku, itu adalah dosaku. Aku sadar, aku tahu itu dosaku." Jadi orang mukmin itu kalau ditunjukkan kesalahannya dia ngaku. Iya ya Allah, iya ya Allah, saya ngaku. Sampai begitu banyak dosanya, Allah menyebutkan dosa ini, dosa ini, dosa ini, sampai banyak, sampai semua dosa disebutkan, dan seorang mukmin tadi melihat dirinya telah binasa, jatuh sudah. Dia tadi berdiri jatuh, tersungkur, dia merasa binasa ya Allah, dan dia melihat di hadapannya ada kobaran api neraka. Kemudian setelah dia jatuh karena sudah putus asa, banyak dosanya, maka Allah mengatakan, "Aku telah merahasiakan dosamu dulu di dunia dari orang lain, dan sekarang aku mengampunimu." Ya Allah. Dan sekarang aku mengampunimu. Saking banyaknya dosanya Allah ampuni itu. Dulu di dunia kita ditutupi, kita terlihat baik karena orang lain tidak tahu dosa kita sesungguhnya. Allah sudah nutupi dosa-dosa kita. Dan nanti di akhirat Allah nutupi lagi dari orang-orang yang lain, dan Allah ngampuni semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Ini dihisab dengan hisab yang mudah. Makanya kita sering berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Semoga kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosa kita nanti di akhirat, yang di mana hari itu sangat menakutkan, mencekam, kobaran api itu terlihat jelas. Tapi Allah menurunkan 99 rahmatnya, yaitu Ar-Rahim tadi. Dengannya Allah mengampuni banyak dosa. Terakhir, Ibu sekalian, di antara kebaikan Allah, kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah mengeluarkan penduduk neraka dari neraka. Allah mengeluarkan penduduk neraka dari neraka. Dalam suatu hadis, ini kisah tapi gaib. Maksudnya adalah kisah yang terjadi nanti di hari kiamat, di akhirat. Yaitu Rasulullah bersabda, ketika seorang mukmin telah berhasil melewati sirat atau jembatan yang terbentang di atas api neraka. Ketika mereka berhasil, kemudian mereka masuk surga, tapi mereka keluar lagi dari surga. Kenapa mereka keluar dari surga? Karena mereka tidak melihat teman-teman mereka dulu di dunia yang sholat bersama mereka. Kok nggak ada di surga? Akhirnya mereka menghadap Allah, "Wahai Allah, di manakah teman-temanku yang dulu sholat bersama kami, haji bersama kami, puasa bersama kami? Kok nggak ada di surga?" Maka Allah mengatakan, mereka dibakar di neraka karena dosa-dosanya. Tapi kalian boleh menyelamatkannya, kata Allah, maka selamatkanlah mereka. Akhirnya orang-orang beriman ini pergi ke neraka dan menyelamatkan banyak teman-teman mereka yang dulu sholat bareng, puasa bareng, berhaji bareng, itu diselamatkan dari neraka. Kemudian mereka, orang beriman tadi menghadap Allah, "Wahai Allah, terima kasih sudah memberi kami kesempatan menyelamatkan mereka. Sekarang kami sudah puas, sudah selesai ya Allah." Kata Allah, belum selesai. Kembali kalian ke neraka dan selamatkanlah teman-teman saudara kalian yang di dalam hatinya ada sekeping koin dinar keimanan. Bayangkan ada iman tapi cuma sekeping koin, ya, sekeping dinar, kecil sekali. Akhirnya mereka kembali ke neraka, diselamatkanlah begitu banyak orang.
yang memiliki keimanan sebesar koin tadi. Dan mereka menghadap Allah, wahai Allah, sudah selesai ya Allah. Kata Allah, belum. Kembali kalian ke neraka. Selamatkanlah saudara kalian yang di dalam hatinya ada separuh koin dinar keimanan. Jadi satu koin ya, itu sudah kecil. Ini separuh koin lebih kecil lagi. Maka mereka kembali ke neraka menyelamatkan begitu banyak orang yang imannya itu besarnya cuma separuh koin. Saking kecilnya. Diselamatkan oleh mereka. Kemudian mereka menghadap Allah. Wahai Allah, telah selesai Allah. Maka Allah mengatakan, belum. Selamatkanlah lagi oleh kalian, saudara kalian yang memiliki keimanan sebesar biji sawi atau sebesar debu. Kok ada ya keimanan sebesar debu? Kecil sekali. Gimana imannya itu? Mungkin dia beriman terus enggak, beriman terus enggak mungkin. Atau beriman tapi sangat lemah, kecil sebesar debu. Akhirnya mereka kembali ke neraka menyelamatkan orang-orang yang memiliki iman tapi cuma kecil, sebesar debu. Maka mereka kembali kepada Allah. Ya Allah, telah selesai. Kami telah menyelamatkan begitu banyak orang dari neraka. Terima kasih ya Allah. Maka Allah mengatakan, malaikat telah memberikan pertolongannya. Para nabi telah memberikan syafaatnya. Dan orang beriman telah memberikan pertolongannya. Maka tinggal Ar-Rahman, Ar-Rahim yang belum memberikan pertolongannya, kata Allah. Maka Allah sendiri yang terakhir akan menolong orang-orang yang beriman. Nggak tahu itu imannya sebesar apa itu. Mungkin lebih kecil dari debu atau bagaimana. Allah mengeluarkan begitu banyak orang yang tubuhnya sudah menghitam, saking lamanya dia dibakar di neraka. Menghitam, hampir rusak. Kemudian Allah memasukkan orang-orang tadi ke dalam sungai kehidupan, di dalam surga. Kemudian tubuh mereka itu tumbuh seperti tanaman yang tumbuh di atas tanah yang subur, kata Rasulullah SAW. Begitu besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita orang beriman nanti di hari akhirat, hari kiamat. Maka ibu sekalian, terakhir ya, setelah melihat betapa besar Allah itu sayang kepada kita, rahmat Allah itu besar, maka apakah kita itu pantas membalas rahmat Allah tadi itu dengan tidak patuh, tidak dengan durhaka? Apa pantas? Apakah pantas membalas rahmat Allah itu dengan maksiat, dosa? Maka harusnya kita membalas Allah itu dengan takwa kepadanya. Menjalankan perintahnya dengan semangat, dengan baik, menjauhi larangannya semampu kita, dan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku rahmat-Mu, ya Allah, kasih sayang-Mu. Wahai orang-orang yang bergelimang dalam dosa, jangan khawatir, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Dulu pernah gini, jangan khawatir. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Wahai orang yang banyak amalnya, wahai orang yang tiap hari sholat ngaji, jangan bangga diri, jangan sombong. Karena kalian masuk ke dalam surga bukan karena amal kalian. Kata Rasulullah, manusia itu masuk ke dalam surga bukan karena amalnya. Begitu pula aku, masuk surga bukan karena amalku, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Karena kita bisa ngaji, bisa sholat, itu karena rahmat Allah. Kita bisa sholat itu kan kaki dikasih Allah, bibir, lisan dikasih Allah, kemauan sholat juga yang ngasih Allah. Semuanya dari Allah. Kita nggak punya apa-apa. Maka jangan bangga diri, jangan sombong. Dan orang yang bergelimang dosa jangan putus asa. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berbakti, hamba Allah yang soleh, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui ilmunya, dan kita semua tidak tahu apa-apa
dari ilmu Allah. Saya